cerita tentang Andi dan Budi. Ketika Andi dan Budi sedang nobar siaran Piala Dunia di Warkop, Andi bertanya kepada Budi, "Bud, menurutmu GOAT terbaik sepak bola itu siapa sih?" Lantas Budi menjawab, "Pakai nanya, jelas Messi lah." Sontak Andi gak terima dan membalas, "Ya elah si anak FIFA, Ronaldo lah, dia wujud pekerja keras." Budi kembali balas, "Apaan Ronaldo? Messi lebih bagus lah, dia jago dribbling, lincah, semua penghargaan dah lengkap." Andi sambil nangis terus balas, "Tapi kan Ronaldo bisa penalti bang." Terus Budi kembali menjelaskan data dan fakta tentang kehebatan Messi. Namun Andi tetap gak terima dan marah sama Budi karena merasa direndahkan. Tapi disclaimer dulu, video ini tidak akan berguna apa-apa jika kalian sendiri yang gak mau berubah. Video ini hanya akan kalian tonton dan kalian lupakan. Jadi setelah nonton video ini, cobalah untuk dipahami, diresapi, dan dilakukan agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia dengan nonton video ini. Oke ya? Oke, halo Sobat Osan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet. Kita masuk segmen baru, yaitu Cerita Osan. Opini dalam cerita bersama Osan. Cerita yang tadi hanya cerita fiksi ya. Gue gak akan membahas tentang mana yang lebih hebat, karena bukan kapasitas gue untuk membahas itu. Karena jujur aja, gue juga gak terlalu ngikutin sepak bola. Gue serahkan urusan itu untuk orang yang lebih ahli, kayak Coach Justin atau Dr. Tirta dan lain-lain ya. Yang gue mau bahas adalah, lo pasti pernah kan ketemu orang kayak gitu. Ketika lo lagi debat sama seseorang, baru juga ngomong satu kalimat, dia udah ngangkat alis, nafasnya makin berat, mata mulai melotot. Terus ujung-ujungnya debat berubah jadi adu emosi. Yang awalnya ngomongin pendapat, malah jadi personal. "Oh pantesan lo mikir gitu, kan lo kuliahnya cuma kan lo gak tahu apa-apa, pemikiranmu cetek," dan lain-lain. Lah, gak nyambung bos. Dan dari situ gue sadar, kita ini bukan gak bisa debat, kita gak pernah diajarin cara berdiskusi. Nih ya, jujur aja, dulu waktu sekolah, berapa kali lo diajarin caranya menyampaikan argumen dengan tenang. Yang ada tuh debat lomba, yang suaranya makin tinggi, makin dapat poin. Di rumah, ngasih pendapat beda dikit aja langsung dibilangin, "Udah, kamu masih kecil, jangan ngajarin orang tua." Nah, dari kecil kita udah dibiasakan untuk diam, bukan untuk berdialog. Akhirnya pas gede, ya kagok, nggak bisa terbiasa dengar yang beda, apalagi nerima. Debat itu bukan diskusi. Debat tuh kayak tinju, tujuannya menang. Diskusi, tujuannya saling ngerti. Tapi sekarang, banyak orang ngediskusiin sesuatu sambil niat pengen menang. Pokoknya lawan debatnya harus kalah. Kalau bisa sih sekalian dibikin malu untuk menunjukkan, "Ini loh, gue lebih hebat dari dia." Kita hidup di zaman dimana komentar lebih cepat dari logika. Lo kasih opini, ada yang langsung bales, "Dasar sok tahu," atau "Lo tuh gak paham konteks." Belum sempat jelasin, lo udah dicap dan dijudge. Lo salah dikit, langsung di cancel. Padahal bisa jadi dia cuma belum paham, bukan bodoh. Tapi ya itu tadi, diskusi gak dikasih ruang. Lo tahu kenapa banyak orang marah waktu debat? Karena mereka gak dengerin. Mereka cuma nunggu giliran buat ngebales. Jadi waktu lo ngomong, dia gak nyimak. Otaknya udah nyiapin peluru buat nyerang balik. Ini bukan diskusi, ini perang kata-kata. Kita harusnya diajarin gimana cara nanya dengan tenang, gimana nyari titik temu, gimana kalau kita gak setuju, ya cukup bilang, "Menarik sih, tapi gue beda pandangan." Gak usah pakai kata, "Ah sotoy lu, ah sok tahu lu." Masalah terbesar kita adalah kita malu kalau kita salah, tapi gak mau belajar bener. Kita terlalu fokus sama harus menang sampai lupa. Yang penting itu paham, bukan mengalahkan. Jadi kita harus gimana? 1. Mulai dari niat. Tujuan lo diskusi itu buat ngerti, bukan buat menang. 2. Belajar nyimak. Ini nih masalahnya anak zaman sekarang. Seperti kata dosen gue dulu, untuk menjadi pembicara yang baik, lo harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dengerin orang sampai habis, jangan potong. Bahkan kalau lo gak setuju, dengerin dulu. 3. Jangan bawa-bawa personal. Bahas ide, bukan identitas orangnya. Yang kita debat itu idenya, bukan orangnya. Yang keempat, kalau kita salah, ngaku aja. Itu bukan kekalahan, itu pertumbuhan, perkembangan. Lo gak kehilangan harga diri karena bilang, "Oh iya ya, gue salah." Justru lo jadi manusia utuh karena dapat menurunkan ego dan menerima kesalahan diri sendiri. Jadi ya, kalau sekarang debat cuma bikin marah,
Mungkin karena kita belum ngerti cara diskusi, kita gak dilatih buat tenang waktu beda pendapat. Kita gak terbiasa dengerin dulu sebelum nyolot. Tapi tenang, gak ada kata terlambat. Mulai aja dari diri sendiri. Jangan buru-buru ngegas, coba mikir dulu. Karena yang bikin debat itu panas bukan topiknya, tapi egonya. Kalau lo pernah debat yang ujungnya malah jadi adu mulut, atau pernah nggak lo marah padahal lo nggak ngerti apa yang lo debatkan? Cerita dong di kolom komentar, biar kita bisa saling diskusi dan bertukar pikiran bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke temen lo jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy dan pada mana pikir nggak harus ribet.